Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sekarang, segala sesuatu tentang Sucubu Suai telah disempurnakan dan diwarisi oleh Yinlinger. Meskipun Yinlinger tidak bisa tinggal di monster ini untuk waktu yang lama, jika perlu, dia dapat mengendalikan monster ini untuk sementara waktu dan bertarung bersama Zhu Hengyu. Bersemangat, Zhu Hengyu melambaikan tangannya yang besar, dan memasukkan tubuh Yinling ke gelang Kaisar Es. Badan perang itu disebut di bawah kerja sama Zhu Hengyu dan Yinlinger. Gunakan tubuh iblis wanita yang tampan untuk menghaluskan tubuh perang. Biasanya, Yinlinger akan tinggal di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Hanya ketika pertempuran diperlukan, dia dapat dipindahkan ke tubuh pertempuran dalam waktu singkat. Alasannya, itu karena Yinlinger telah diintegrasikan dengan kekuatan Shen Luo. Kekuatan Nashiro adalah bagian dari Zhu Hengyu. Karena itu, akar Yinlinger, yang berakar pada lautan pengetahuan Zhu Hengyu, tidak bisa dibiarkan lama. Kalau tidak pasti akan menggetarkan jiwa. Namun dalam waktu singkat, tidak banyak masalah. Selama waktu keberangkatan tidak melebihi 9 jam, tidak akan ada masalah. Setelah menyingkirkan tubuh Yinlinger, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berpuas diri. Jika perlu, Zhu Hengyu dapat memanggil iblis 80 segmen kapan saja, sebanding dengan kekuatan iblis. Dengan cara ini, keamanan Zhu Hengyu dijamin terbaik. Bahkan jika iblis dan Raja Iblis datang, Zhu Hengyu tidak takut. Zhu Hengyu bersaing dengan pihak lain. Yinlinger mengendalikan tubuh perang, bersembunyi di kegelapan, dan mengambil kesempatan untuk melepaskan kebutaan dan pisau beracun. Selama pihak lain sedikit ceroboh, mereka akan berbicara. Dengan sukacita, Zhu Hengyu meninggalkan puncak gunung dan bergegas menuju kota Yangjiao dengan kecepatan penuh. Di waktu berikutnya, Gietoren tidak akan diserang lagi. Bahkan jika elang iblis emas yang tampan mengirim tentara untuk menyerang Gietoren, intensitasnya akan sangat rendah. Itu mungkin hanya berjalan kaki. Bagaimanapun, elang emas itu tampan dan tidak akan pernah benar-benar menangkap Gietoren. Kalau tidak, dia mendambakan 3 kaki emas, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkannya. Apapun yang membahayakan orang lain tidak akan dilakukan selama itu tidak bodoh. Menurut perjanjian antara Zhu Hengyu dan Jin Diao Suai, setiap hari, setan elang emas yang tampan mengirim pasukan untuk menyerang Gietoren. Alasannya sebenarnya tidak berdaya. Lagi pula, iblis elang emas tidak boleh melakukan ini. Jika setan elang emas yang tampan duduk di sini setiap hari dan tidak meluncurkan serangan, maka para prajurit di bawah komandonya tidak akan mati. Akibatnya, pasukan iblis segera menemukan masalah di sini. Karena itu, serangan iblis elang emas tidak bisa berhenti. Selama dia tidak benar-benar merebut kota Gietoren, itu sudah cukup. Hanya jika sejumlah besar tentara terbunuh setiap hari, semuanya tampak sempurna. Ini adalah bagaimana pasukan iblis. Mereka bisa mentolerir Anda untuk waktu yang lama. Tetapi Anda tidak bisa mentolerir downtime pasif Anda. Adapun menandatangani gencatan senjata secara pribadi, itu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Minggu berikutnya tenang. Sampai 1 malam setelah seminggu, kapal perang tampan Golden Eagle bersandar di pelabuhan. Di bawah pengawalan setan elang emas yang tampan, sejumlah besar batu energi magis dikirim ke kota Gito berturut-turut. Zhu Hengyu tidak akan mengambil batu energi magis ini, semua tinggal di sini, dan menggunakannya untuk konsumsi Heavenly Demon Guard. Setelah menerima batu energi sihir, Zhu Hengyu tidak pernah berhenti. Setelah menjelaskan semuanya, Zhu Hengyu diusir oleh Su Ziyun dan Su Xiaowan. Mengambil keuntungan dari malam yang gelap meninggalkan Gietoren. Mengendarai kapal perang Platinum, Zhu Hengyu melaju sampai ke Kepulauan Wayang. Sepanjang perjalanan kembali ke Kepulauan Wayang, Zhu Hengyu pertama kali bergegas ke Pulau Tianmo dan melihat Kapten Lama. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, Kapten tua itu setuju dengan Zhu Hengyu. Satu demi satu, mereka bergegas ke tempat berkumpulnya para perompak dan merekrut sejumlah besar veteran perang. Saat ini, jumlah prajurit veteran yang direkrut oleh Kapten Lama telah mencapai lebih dari 7.000. Setelah mengetahui beritanya, Zhu Hengyu sangat gembira. Dengan ini lebih dari 7.000 orang. Dalam hal pencocokan, sudah ada 3.600 orang. Jumlah pengawal setan surgawi mendekati 10.000. Bersemangat, Zhu Hengyu memberi perintah. Tidak perlu terus merekrut. Perekrutan telah dilakukan sampai sekarang, pada dasarnya semua orang yang dapat direkrut sudah direkrut. Mereka yang belum direkrut sudah sulit direkrut. Yang paling penting adalah, bahkan jika mereka bergegas ke klan sapi setan dan klan serigala setan, dan mendapatkan semua energi magis mereka itu tidak banyak. Paling-paling hanya 10.000, dan tidak ada lagi. Karena itu, tidak begitu berguna untuk merekrut lebih banyak veteran perang. Pada periode berikut, Kapten Lama harus mengumpulkan 70 juta veteran perang ini dan melatih mereka dengan keras.
Ketika Zhu Hengyu kembali, mereka akan membawanya pergi. Adapun dana yang dibutuhkan oleh militer, Zhu Hengyu ini mengabaikannya. Berapa biaya untuk pergi ke Pulau Tianmo dan meminta kepala desa tua untuk mengambilnya? Singkatnya, ketika Zhu Hengyu kembali, Kapten Lama harus menyelesaikan pelatihan militer pada awalnya. Yang lainnya diserahkan kepada Kapten tua untuk diselesaikan. Menghadapi penjelasan Zhu Hengyu, Kapten tua itu tidak puas. Orang yang disebut mampu. Zhu Hengyu sangat mempercayainya, dia bersyukur sudah terlambat, bagaimana mungkin dia mengeluh. Tentu saja, ini bukan yang paling penting. Kapten tua itu sangat berterima kasih kepada Dade, dan dia berharap bisa mendapat hasilnya. Sebelum pergi, Zhu Hengyu memberinya banyak obat. Dewa abadi ini cukup untuk meningkatkan tubuh perangnya menjadi 60 paragraf tanpa berkata. Yang paling penting adalah dia bisa sepenuhnya meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh sihirnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kapten Lama, Zhu Hengyu bergegas ke Pulau Wayang dan kembali ke Sekte Pedang Setan. Setelah memanggil beberapa mitra dan patriark lama, Zhu Hengyu mendistribusikan banyak obat keabadian. Dewa abadi ini cukup untuk meningkatkan peringkat iblis semua orang menjadi 60 dalam waktu singkat. Adapun apa yang terjadi setelah paragraf ke-60, Zhu Hengyu siap untuk mereka. Menunggu pihak Xieyu, dapatkan setan lagi. Zhu Hengyu akan membawa sekelompok mitra ke inti api penyucian. Beri mereka buah ajaib yang liar dan kuno, bantu mereka secara resmi dipromosikan menjadi jenderal sihir, dan miliki tubuh perang iblis surgawi. Di masa depan, Jiang San Zhu Hengyu akan bergantung pada mitra ini untuk membantunya mengambil alih. Karena itu, Zhu Hengyu harus dengan kuat mengolahnya, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan yang unik. Setelah semuanya beres, Zhu Hengyu mengisi ruang 81 dimensi gelang Kaisar Es dengan semua batu energi superior. Setelah itu, Zhu Hengyu mengambil kapal perang platinum dan meninggalkan Pulau Wayang, bergerak menuju Kepulauan Serigala Setan dengan kecepatan penuh. Ada dua ras utama yang membatasi domba iblis. Mereka adalah Demon Ox Clan dan Devil Wolf Clan. Di antara mereka, Kepulauan Sapi Setan terletak di sisi timur Kepulauan Domba Setan. Pulau Serigala Setan. Pulau Serigala terletak di sisi barat Pulau Domba Setan. Kali ini, Zhu Hengyu pergi ke Kepulauan Serigala Setan Barat. Itu adalah komunitas pulau besar. Pulau-pulau yang ditempati oleh Kepulauan Serigala Ajaib lebih dekat ke daratan dan lebih berbahaya. Bahkan klan iblis yang kuat tidak berani dengan mudah berperang melawan klan Serigala Iblis. Di depan penembak Serigala Ajaib, tidak peduli berapa banyak tentara monster yang ada, itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, meskipun relatif berbicara, klan iblis lebih dekat dengan klan Serigala Iblis. Namun, klan iblis lebih suka melompati klan iblis dan meluncurkan serangan pada klan iblis, tidak mau melawan klan iblis dengan mudah. Justru sebaliknya. Sebaliknya, klan Serigala Setan sering mengambil inisiatif untuk melawan klan iblis. Untuk klan Serigala Setan, prajurit setan klan kambing adalah makanan yang paling lezat dan bergizi. Di depan penembak jitu klan Serigala Setan. Tidak peduli seberapa besar jumlah tentara setan kambing, mereka tidak lebih dari hidangan lezat. Tidak ada keraguan bahwa klan Serigala Iblis adalah salah satu ras setan yang paling kuat. Bahkan di seluruh medan perang yang runtuh. Klan Serigala Iblis juga merupakan kekuatan yang tidak ada yang berani meremehkan. Di bawah serangan abadi, sumber daya klan Iblis Serigala sangat kaya. Master dari klan Serigala Ajaib juga tak ada habisnya. Karena itu, kali ini, Zhu Hengyu memilih klan Serigala Iblis daripada pergi ke klan Iblis terlebih dahulu. Antara perjalanan, Zhu Hengyu tidak menganggur. Zhu Hengyu terus mengorbankan kapal perang platinum ini melalui akar kilang. Di bawah pemurnian Zhu Hengyu, seluruh kapal perang platinum menjadi pedang pertarungan platinum sepanjang 30 meter. Meskipun, apa yang orang awam gunakan, itu hanya pedang sepanjang 3 kaki. Tetapi di tangan Zhu Hengyu, meskipun ini bukan 3 kaki, rasionya sama. Dari penampilannya saja, ini adalah pedang perang raksasa. Ini adalah pedang panjang 3 kaki, yang diperbesar dalam proporsi yang sama. Meskipun Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu untuk berkonsentrasi pada pemurnian. Tapi selama ada waktu, Zhu Hengyu akan mengorbankan pedang perang platinum raksasa ini. Di bawah pemurnian Zhu Hengyu, kapal perang platinum ini, atau dengan kata lain, kekuatan dan kekerasan pedang pertempuran platinum ini meningkat dari hari ke hari. Hari ini bukan lagi kapal perang. Itu bisa dilihat sebagai pedang perang platinum yang dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh manusia. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Dalam perasaan Zhu Hengyu, cara dia mewarisi kilang adalah untuk pemurnian kapal perang raksasa, atau kapal perang raksasa. Tampaknya sangat menarik. Sebagian besar informasi di jalur pewarisan adalah bagaimana memperbaiki kapal perang raksasa. Adapun instrumen lainnya, ada sangat sedikit yang terlibat. Karena itu, walaupun waktunya singkat, kemajuan Zhu Hengyu sangat cepat. Untuk jangka waktu setengah bulan, ketika Platinum Battleship akhirnya tiba di Demon Wolf Clan, Zhu Hengyu akhirnya menyelesaikan pengorbanan kapal perang Platinum.
Dari sekarang ke sekarang, kapal perang platinum ini sudah memiliki dua karakteristik. Itu adalah kapal perang dan pedang. Dikatakan sebagai kapal perang karena ia memiliki tungku listrik dan dapat berlayar tanpa kekuatan manusia. Dikatakan sebagai pedang perang, karena lambungnya sangat kuat dan bahkan jika bertabrakan dengan keras itu tidak akan rusak. Jika Anda dapat membuat kapal perang platinum 1000 kali lebih kecil. Jadi, bahkan jika Anda memegang kapal perang platinum dan menghancurkan tomahawk musuh itu tidak akan rusak. Itu hanya, di dunia ini, orang yang bisa mengambil kapal perang platinum ini mungkin tidak ada. Bahkan ketiga leluhur mungkin tidak dapat mengambil kapal perang platinum yang berat secara langsung. Bahkan lebih kecil kemungkinan untuk menggunakannya sebagai senjata untuk dipegang dan dipenggal. Mengangguk dengan kepuasan, meskipun saya benar-benar ingin melanjutkan pemurnian. Tapi Zhu Hengyu juga tahu bahwa waktu terlalu berharga, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dia harus segera meninggalkan kapal perang platinum, pergi ke klan serigala ajaib untuk menghubungi, dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan energi sihir untuk membunuh. Sedangkan untuk pemurnian kapal perang platinum, Zhu Hengyu diserahkan kepada Qin Lanner, Qin Yuner, dan Qin Keer untuk melanjutkan. Meskipun untuk saat ini mereka tidak dapat melakukan pekerjaan yang terlalu rumit, mereka masih dapat melakukan sebagian besar teknik pemurnian dasar. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan Kaisar Xuanbing. Saya tumbuh di Ice Demon Heavy Industry sejak usia dini. Mereka tidak hanya akrab dengan metode pemurnian dasar, tetapi mereka juga terbiasa dengan pernapasan. Selama mereka tahu persis apa yang harus disempurnakan, mereka secara alami tahu cara memurnikan. Dan yang paling penting adalah, apa yang ditugaskan Zhu Hengyu kepada mereka hanyalah pekerjaan paling sederhana dan paling dasar. Namun, jangan berpikir bahwa pekerjaan ini tidak penting. Semakin sederhana dan mendasar semakin rumit, semakin memakan waktu, memakan energi dan sabar. Jika Anda benar-benar tidak menyukainya, sulit untuk tetap menggunakannya. Untungnya, Lanner, Yuner, Keer, ketiga gadis ini tidak hanya menyukai cara pemurnian ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa obsesinya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipisahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Zhu Hengyu tidak ada, mereka pada dasarnya mengikuti pekerjaan yang diatur oleh Zhu Hengyu dan berkonsentrasi untuk memperbaiki kapal perang platinum ini. Bagi mereka, yang disebut rumit justru favorit mereka. Proses mengumpulkan sedikit demi sedikit adalah yang paling membuat mereka terpesona. Untuk tiga gadis, mereka seolah-olah sedang memainkan permainan yang menyenangkan yang dapat terus menumpuk dan meningkatkan. Sudah sangat tergila-gila dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah meninggalkan ketiga gadis di kapal, sesuai dengan pengaturan Zhu Hengyu, mereka terus memperbaiki kapal perang platinum. Ditemani oleh Yin Linger, Zhu Hengyu meninggalkan kapal perang platinum dan memasuki wilayah klan Serigala Iblis. Klan Serigala Iblis adalah salah satu klan iblis yang paling kuat. Dibandingkan dengan klan Serigala Iblis, klan Domba Iblis benar-benar tidak ada. Status setan domba dalam balap setan. Itu seperti status ras kambing dalam ras iblis. Mereka semua ada di garis depan, makanan meriam yang paling tidak berharga. Jika kambing adalah iblis yang terlemah dan terendah. Kemudian klan Domba Iblis juga klan iblis dengan kekuatan terlemah dan status terendah dalam klan iblis. The Devil Wolf Clan berbeda. Demon Wolf Clan adalah salah satu ras pertempuran utama di klan iblis. Klan Serigala Iblis itu ramping dan bugar, dan dapat digambarkan sebagai datang dan pergi. Selama serangan jarak jauh, Serigala Iblis adalah pemanah tercepat. Saat mengisi daya, klan Serigala Setan dapat memegang tombak dan menjadi kavaleri ringan. Saat menyerang kota, klan Serigala Iblis dapat menggunakan busur dan anak panah untuk menekan perlawanan kepala kota. Dapat dikatakan bahwa klan Serigala Iblis adalah iblis yang paling fleksibel dan sombong. Meskipun kekuatan individu tidak kuat, tapi begitu klan Serigala Ajaib berkumpul dalam kelompok, itu tak terkalahkan. Setelah tentara klan Iblis Serigala mengumpulkan lebih dari 10.000, mereka hampir tak tertandingi. Anak panah menghujani, dan musuh tidak bisa melawan. Dengan kekuatan yang kuat, keluarga Serigala Iblis benar-benar tidak takut. Tidak masalah menghadap klan laut atau klan iblis, klan Serigala Iblis mampu bertarung dan menang. Oleh karena itu, klan Serigala Iblis adalah ras yang paling sombong, paling maju dan kaya di antara ras utama klan Iblis. Ingin datang di Zhu Hengyu. Di dalam wilayah klan Serigala Iblis itu pasti luar biasa, bahkan jalan-jalan mungkin ditaburi dengan emas. Tetapi nyatanya, itu tidak terlalu banyak. Masukkan grup pulau dagang di tepi kepulauan Serigala Ajaib. Begitu dia pergi ke darat, Zhu Hengyu terpana oleh segala sesuatu di sekitarnya. Emas dan cemerlang. Luar biasa. Tidak ada sama sekali. Segala sesuatu yang Zhu Hengyu bayangkan tidak ada sama sekali. Tidak hanya itu tidak ada, bahkan, semuanya ditentang secara diametris. Di kedua sisi jalan, ada rumah-rumah yang dibangun dari teknik sipil. Itu tidak tinggi sama sekali, dan tidak kalah megah dari luar biasa. Sanitasi di jalanan sangat buruk, dan kotor, berantakan, dan buruk di mana-mana. Dibandingkan dengan klan Domba Iblis, wilayah Devil Wolf Clan ini benar-benar terlalu buruk.
Seperti kita ketahui bersama, rumah dengan struktur sipil tidak dapat dibangun terlalu tinggi atau terlalu besar. Apalagi ketika waktunya sedikit lebih lama, mudah retak atau bahkan runtuh. Sebaliknya, itu masih berupa bangunan batu, dan periode pelestariannya lebih lama. Tentu saja, kelebihan arsitektur sipil sangat besar. Dalam hal bahan bangunan, bangunan dengan struktur sipil dapat diambil dari mana saja dan dapat dibangun kapan saja. Rumah-rumah struktur batu perlu ditambang dan kemudian diangkut ke lokasi konstruksi ribuan mil jauhnya. Kemudian, dibutuhkan pengrajin yang sangat terampil untuk membangun bangunan megah dengan puing-puing. Tidak masalah apa kata-kata ini. Lagi pula, meskipun ini sangat padat karya, material, dan finansial asalkan ada uang, itu pasti bisa diselesaikan. Jelas, klan Serigala Setan tidak bisa kekurangan uang. Bahkan, masalah terbesar adalah ukiran pola ajaib. Di atas medan perang yang runtuh itu diisi dengan gas kacau, gas jahat, dan gas ajaib. Jika Anda tidak mengukir pola ajaib di gedung, Anda tidak bisa hidup. Apakah mudah untuk mengukir pola ajaib di atas kayu, atau apakah mudah untuk mengukir pola ajaib di atas batu yang sangat kuat dan sebanding dengan baja? Jelas, seorang anak berusia 3 tahun dapat memegang pisau pahat dan mengukir pola sihir di atas kayu. Batu itu berbeda. Itu jelas bukan untuk siapapun untuk memahat. Tanpa latihan ratusan atau bahkan ribuan tahun, mustahil untuk memahat pola sihir yang sangat bagus sekali. Bahkan jika itu hampir tidak diukir, itu masih penuh kesalahan, dan perisai ajaib tidak bisa terinspirasi sama sekali. Keluarga setan serigala sangat berperang. Melalui perang, mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun untuk mempelajari cara pola sihir. Sebaliknya, perlawanan setan domba sangat baik. Karakternya sangat damai dan tidak akan marah ketika menunggu waktu luang. Hanya sedikit orang yang akan bertarung di jalan, apalagi bertarung. The Demon Ship tidak pandai bertarung, tetapi karakternya sangat baik, sangat sabar, dan sangat pekerja keras. Kebanyakan biksu dari setan domba tidak cocok untuk bertarung. Hanya jenius dan elit domba iblis yang memenuhi syarat untuk menjadi prajurit dan maju ke depan. Kebanyakan biksu setan domba perlu mencari jalan keluar lain. Para beku bijaksana yang pandai, tetapi tidak terlalu berbakat dalam pertempuran, mulai bekerja sebagai mage weavers. Oleh karena itu, ada banyak ahli pola sihir klan Moyang. Meski bakat bertarung mereka tidak tinggi, tapi Iki sangat tinggi, sangat jenius. Dikatakan bahwa Master Tato Iblis dari klan Domba Iblis memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa. Tidak ada keraguan. Dalam hal Iki saja, setan domba benar-benar unggul. Sayangnya, mage weaver tidak terlalu berguna. Secara umum, butuh 1 tahun bagi seorang Mosaicis untuk membangun sebuah bangunan. Namun, uang yang mereka hasilkan tidak sebagus prajurit serigala iblis biasa, dan mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang dalam pertempuran. Selain itu, ketika datang ke dasar, setiap ras memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari klan serigala iblis adalah bahwa ia sangat bagus dalam pertempuran. Mereka hampir dilahirkan untuk bertarung. Sebaliknya, domba iblis sangat buruk dalam pertempuran. Mereka dilahirkan hampir untuk diburu. Namun, secara relatif, kesabaran keluarga serigala sihir sangat buruk, dan kecerdasan mereka relatif rendah. Kesabaran iblis domba iblis sangat kuat, dan kecerdasan mereka juga sangat tinggi. The Devil Ship sebenarnya tidak cocok untuk berperang, tetapi lebih cocok untuk logistik, pengembangan, dan konstruksi. Keluarga serigala ajaib tidak cocok untuk logistik, pengembangan, dan konstruksi, tetapi sangat cocok untuk pertempuran. Setiap ras tidak sempurna. Karena mereka tidak sempurna, mereka memiliki karakteristik. Karena karakteristik mereka yang berbeda, pekerjaan mereka tidak sama. Sangat disayangkan bahwa meskipun semua orang berafiliasi dengan ras setan, pada kenyataannya, dalam ras setan ada juga banyak faksi. Meskipun ada pertukaran antara masing-masing ras, ada sangat sedikit. Secara umum, di dalam wilayah klan domba iblis, sulit untuk melihat klan iblis dan klan serigala setan. Demikian pula, di dalam wilayah klan serigala setan dan klan setan ox, sulit untuk melihat para biksu dari klan domba iblis. Adapun mengapa demikian, sebenarnya terkait dengan karakteristik rasial. Klan serigala ajaib tidak pergi ke klan sapi ajaib karena terlalu jauh. Jika Anda ingin bergegas dari Devil Wolf Clan ke Demon Ship Clan, bahkan dengan kecepatan mengerikan kapal perang platinum, itu akan memakan waktu setengah bulan. Jika Anda berubah menjadi kapal perang biasa, Anda tidak akan dapat tiba sama sekali dalam waktu setengah tahun. Apalagi, di sepanjang jalan, area yang dikendalikan oleh klan iblis sangat berbahaya. Ingin pergi dari klan serigala iblis ke klan sapi iblis. Pertama-tama harus berangkat dari klan serigala iblis dan menghabiskan setengah tahun untuk mencapai klan domba iblis. Setelah melangkah di atas wilayah klan domba iblis, setelah perjalanan setengah tahun lagi, pada dasarnya mencapai klan iblis. Jarak di antara mereka terlalu jauh. Dan di sepanjang jalan, perlu untuk melintasi wilayah laut yang dikendalikan oleh klan iblis dan gerbang bintang.
Itu sangat berbahaya. 100 armada berlalu, dan 10 kapal tiba dengan selamat. Karena itu, di dalam Demon Rache, aliran antara berbagai ras sangat kecil. Tentu saja, jika cahaya jauh, itu tidak bisa diatasi. Selama armada besar ratusan kapal perang terbentuk, biasanya aman untuk tiba. Tapi masalahnya sekarang, Demon Wolf Clan pergi ke Demon Ship Clan, serta wilayah Demon Clan, dan tidak bisa bertahan. Semua sumber daya dari klan Domba Iblis ada di tangan tentara Domba Iblis. Suku Serigala Iblis ada di suku Iblis Domba dan tidak memiliki sumber sama sekali. Bahkan bergabung dengan sekte adalah hal yang tidak mungkin tercapai. Demon Ship Army hanya melatih orang-orang dari Demon Ship. Hal yang sama berlaku untuk Serigala Iblis dan suku Iblis-Iblis, mereka tidak dapat mengemas sumber daya berharga dan memberikannya kepada biksu dari suku lain. Bagi mereka ini setara dengan ambil. Jika Zhu Hengyu ingin mengembangkan Demon Wolf Clan, itu tidak akan berkembang sama sekali. Belum lagi segala macam bahan obat. Bahkan bergabung dengan Zhongmen, serta kekuatan besar dan keluarga besar, tidak ada jalan. Dan yang paling penting adalah, tidak peduli seberapa kuat Zhu Hengyu secara pribadi, dia ada di klan Serigala Setan, dan tidak ada saluran untuk promosi. Klan Serigala Iblis hanya merekrut para prajurit klan Serigala Iblis, dan hanya membungkus Jenderal Iblis Serigala Setan, setan yang ganteng, dan bahkan Raja Iblis. Zhu Hengyu tidak berguna bahkan jika dia cukup kuat untuk membunuh Raja Serigala Iblis. Dalam Demon Wolf Clan, dia hanya bisa menjadi warga sipil, dan dia tidak pernah bisa menguasai kekuatan apapun. Penghalang alami ini tidak dapat diatasi dengan cara apapun. Untuk balapan utama dalam balap iblis. Dalam setiap balapan, ada gerbang yang ketat. Iblis Serigala Clan benar-benar tak terbayangkan. Seorang biarawan iblis Domba Iblis akan menjadi Raja Serigala mereka atau bahkan Kaisar Serigala. Dengan cara yang sama, para biarawan dari klan Domba Iblis sama sekali tidak menerima para biarawan dari klan Serigala Setan dan menjadi raja dan kaisar mereka. Karena itu, walaupun iblis adalah satu kesatuan, ia memiliki urusan internal sendiri, dan tidak ada yang seekor burung. Sangat sedikit atau tidak ada kontak satu sama lain. Melihat kota klan Serigala Iblis yang hancur, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Jelas, Demon Rache sangat kuat. Bahkan klan Domba Iblis terlemah dapat bertarung dengan klan Iblis, dan mereka tidak dapat memiliki hubungan apapun. Di mata orang-orang biasa, perlawanan setan tampaknya terlalu lemah. Ambil Domba Iblis sebagai contoh, dikejar dan dipukuli oleh orang lain. Pulau demi pulau jatuh satu demi satu. Bukankah iblis seperti itu masih lemah? Tetapi pada kenyataannya, apakah iblis seperti itu benar-benar lemah? Anda harus tahu bahwa tentara yang bertanggung jawab atas berbagai pulau adalah murni domba setan terlemah di antara ras setan. Di sisi lain, klan iblis menyerang, mereka bukan hanya klan kambing. Selama pertempuran di Gietoran, klan iblis mengirim klan kambing, klan Griffon, klan Gosauk, dan klan Elang Emas. Di antara mereka, klan Griffon, klan Gosauk, dan klan Elang Emas, adalah 3 keluarga kerajaan dari klan iblis. Hantu terbang klan Griffon, setan elang dari Gosauk, penjaga Elang Emas dari klan Elang Emas. Tetapi semua berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan, para pelayan suku Griffon, suku Herring, juga berpartisipasi dalam pertempuran. Prajurit setan kambing tidak lain adalah umpan meriam yang dibebankan. Sebaliknya, pertempuran di Gietoran, tetapi dari awal hingga akhir, hanya para biarawan dari klan Domba Iblis yang menentang. Di mana penembak serigala ajaib? Di mana Demon Bull Reading? Aku bahkan tidak bisa melihat bayangan sama sekali. Gunakan kekuatan klan setan terlemah untuk bertarung melawan seluruh pasukan iblis. Dalam situasi asimetris seperti itu, lomba domba iblis masih dikalahkan tetapi tidak dikalahkan. Ini benar-benar langka. Alasan mengapa iblis telah jatuh. Ini tentu saja karena kurangnya perhatian pada iblis dan penganiayaan yang berlebihan. Faktanya, lebih penting, faktanya, karena tidak ada seorang pun di dalam Demon Rache yang dapat mendominasi berbagai ras dan membentuk Devil Rache menjadi orang yang kuat. Di dalam Mozu, meskipun terlihat di luar, Mozu masih utuh. Namun pada kenyataannya, secara internal mereka saling bertarung. Jika berbagai ras dari Demon Rache dapat disatukan untuk membentuk koalisi, tidak peduli seberapa kuat klan iblis itu, beraninya mereka menyerang klan iblis. Tetapi semua ini, untuk saat ini, tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Dalam klan Domba Iblis, dia hanya seekor udang kecil tanpa nama dan tanpa kekuatan. Apa hubungan antara klan Serigala Iblis dan klan Banteng Iblis ada hubungannya dengan dia? Sekarang, satu-satunya yang Zhu Hengyu ingin lakukan adalah membeli banyak energi sihir untuk membunuh. Tambah jumlah Heavenly Demon Guard dari 3.000 menjadi 10.000. Memasuki Demon Wolf Clan sepanjang jalan, penampilan Zhu Hengyu tidak menarik banyak perhatian. Meskipun, Demon Wolf Clan jauh dari Demon Ship Clan. Sangat tidak nyaman untuk bepergian. Bahkan bisa sangat berbahaya. Tetapi karena ini, peluang bisnis di sini sebenarnya lebih besar. Meskipun orang-orang biasa tidak terburu-buru ke sini, mereka tidak bisa menghentikan mereka, para pedagang itu melakukan bolak-balik untuk mendapatkan keuntungan.
Para biarawan dari keluarga serigala iblis tidak asing dengan para biarawan dari keluarga domba iblis. Dapat sering ditemui di jalan. Meskipun dari hati, klan serigala iblis sebenarnya tidak terlalu mampu melihat klan domba iblis, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang adalah klan iblis, jadi bahkan jika mereka melihat ke bawah atau bahkan melihat ke bawah, mereka tidak akan menembak serang. Sebagai anggota Mozu, sangat dilarang untuk saling membunuh. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu menemukan penginapan yang bisa dilihatnya, dan tetap tinggal. Jelas tidak mungkin untuk membeli bola ajaib warisan di port jarak jauh ini. Jika Anda ingin membeli sejumlah besar bola ajaib yang diwariskan, Anda harus pergi ke kota metropolitan klan serigala ajaib. Hanya kota metropolis super yang memiliki toko-toko seperti Menara Iblis untuk menjual bola ajaib yang diwariskan. Namun, meskipun bola ajaib yang diwariskan tidak dapat dibeli di sini, itu tidak menghalangi pengamatan dan pemahaman Zhu Hengyu tentang klan serigala ajaib. Dengan mata tajam Zhu Hengyu, begitu dia memasuki klan serigala iblis, dia menemukan peluang bisnis besar. Belum lagi, sejauh menyangkut arsitektur, itu adalah titik masuk yang sangat baik. Serigala iblis punya uang, dan ada yang punya uang. Mereka juga ingin tinggal di rumah mewah yang besar, tetapi teknologinya tidak cukup, talenta tidak cukup, dan mereka tidak bisa membangunnya sama sekali. Jika Zhu Hengyu dapat memahami bisnis real estate klan serigala setan, jadi, apakah dia perlu khawatir tentang menghasilkan uang? Tidak peduli dunia mana, tidak peduli era mana, bisnis real estate jelas merupakan bisnis yang paling menguntungkan. Tentu saja, meskipun Zhu Hengyu menemukan peluang bisnis ini, dia mungkin tidak melakukannya. Paling tidak, dia tidak akan segera mulai melakukan bisnis ini. Tugas Zhu Hengyu yang paling penting sekarang adalah mengembangkan kekuatannya sendiri. Adapun uang, meskipun tidak diinginkan, itu bukan prioritas pertama. Belum lagi, bagaimana Zhu Hengyu mengamati dan memahami. Pada periode berikut, Zhu Hengyu melewati beberapa pulau serigala iblis sepanjang jalan, dan melaju menuju metropolis perdagangan klan Megalopolis, kota serigala darah. Sepanjang jalan, setiap kali dia melewati sebuah pulau, Zhu Hengyu akan naik ke pulau itu untuk mendapatkan pemahaman. Amati humaniora sosial dan kebiasaan klan serigala iblis. Setelah penyelidikan dan pemahaman rinci, Zhu Hengyu memiliki kesan awal klan serigala iblis. Iblis serigala klan itu tidak baik untuk dikatakan, malas makan, dan agresif. Faktor perang dan pertempuran mengisi setiap sel di tubuh biksu serigala iblis. Sampai sekarang, mereka telah mempertahankan sifat ganas klan serigala liar. Seperti pepatah lama, serigala adalah makhluk rektum. Tidak hanya enak, tapi tidak hanya bisa dimakan. Yang paling penting adalah mereka memakannya hampir tanpa akhir. Ketika tidak ada pertempuran, mereka biasanya tidur sampai matahari setinggi setengah hari. Setelah bangun, ia mengundang 3 atau 2 teman, pergi ke pub bersama, dan makan dan minum. Setelah menyantap makanan ini, waktunya hingga setengah sore. Pada saat yang sama ketika anggur penuh, orang tersebut telah mencapai keadaan mabuk karena minum. Setelah tidur sebentar, ketika aku bangun lagi, waktunya sudah sore. Setelah pergi ke toilet, perut mereka hampir kosong lagi. Serigala iblis tidak hanya dubur, tetapi juga kecepatan pencernaan makanan sangat cepat. Setelah istirahat sebentar, ia lapar lagi. Jadi, biksu serigala setan serigala mulai makan dan minum lagi di malam hari. Setelah makan sampai tengah malam, ini menyeret tubuh mabuk, bergegas pulang, dan tertidur. Dengan tidur ini, Anda bisa pergi dari tengah malam ke tengah hari pada hari berikutnya. Kemudian, siklus berikutnya dimulai lagi. Untuk klan serigala setan, ketika Anda tidak punya uang, bergabunglah dengan tentara dan pergi ke klan iblis untuk menjarah. Setelah penjarahan, dia bergegas pulang. Dengan uang, mereka mulai makan dan minum. Dengan sistem pencernaan yang cepat dan efektif, ketika mereka makan dan minum, posisi tubuh iblis telah meningkat pesat. Oleh karena itu, jajaran mayat serigala iblis umumnya sekitar 10 lebih tinggi daripada domba iblis. Kekuatan individualnya juga jauh lebih tinggi daripada biksu iblis. Semua dalam semua, suku setan serigala adalah ras yang agresif, malas dan tidak produktif. Mereka sangat kaya dan rela mengeluarkan uang. Pada dasarnya, semua uang yang mereka hasilkan dalam pertempuran akan dikonsumsi dalam waktu singkat. Sangat murah hati dan sangat ramah. Menghadapi klan serigala iblis seperti itu, Zhu Hengyu merasa lucu dan penuh kasih sayang. Meskipun Meng Yi terdengar, kehidupan keluarga serigala iblis tampaknya cukup apik, tetapi semua ini didasarkan pada kemampuan mereka untuk menaklukkan perang yang baik, dan menaklukkan perang. Setelah serigala iblis tidak bisa lagi bertarung, mereka segera kehilangan sumber keuangan mereka. Akibatnya, kehidupan keluarga serigala iblis terlalu menyedihkan. Serigala iblis tidak memiliki kebiasaan menyelamatkan. Habiskan segera setelah Anda punya uang. Karena itu, serigala iblis yang kehilangan kemampuan bertarung mereka karena perang sangat menyedihkan. Jika Anda tidak makan cukup, Anda tidak mengenakan pakaian hangat dan bahkan mata pencaharian paling mendasar tergantung pada subsidi dasar yang didistribusikan oleh pasukan serigala iblis. Untungnya, Departemen Perang Klan Serigala Iblis benar-benar terlalu kaya.
Setiap kali Anda pergi ke rakyat jelata, Anda bisa mendapatkan banyak kekayaan. Karena itu, bahkan bayi yang dapat membesarkan banyak orang untuk waktu yang lama. Namun, dengan berlalunya waktu, semakin banyak biksu iblis yang cacat karena perang. Di atas medan perang yang runtuh, umur setiap orang adalah abadi. Selama mereka tidak terbunuh, mereka tidak akan mati. Meskipun pasukan serigala iblis sangat kaya. Namun, di hadapan semakin banyak serigala-serigala berjuang. Bahkan jika ada lebih banyak uang, itu tidak cukup bagi mereka untuk dikonsumsi. Departemen Tentara Serigala Iblis telah dikunci sepenuhnya, dan setiap bulan, perang harus dilancarkan. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki cukup dana untuk mempertahankan kelangsungan hidup serigala-serigala dari klan serigala setan. Jelas, solusi semacam itu dapat menyelesaikan kesulitan sementara, tetapi belum memecahkan akar penyebab masalah. Untuk saat ini, keluarga serigala iblis juga hampir tidak bisa mendukung. Tetapi dengan berlalunya waktu, para veteran dari klan serigala iblis tidak akan mati. Namun, sisa-sisa baru akan terus muncul. Setelah setiap pertempuran, sejumlah besar tentara cacat akan lahir. Bola salju ini hanya akan tumbuh semakin besar. Dan hal yang paling kejam adalah mengetahui bahwa bola salju akan tumbuh semakin besar, tetapi pasukan serigala iblis hanya dapat terus menggulung bola salju. Kalau tidak, begitu bola salju ini berhenti, semua veteran mungkin kelaparan sampai mati. Pada saat itu, klan serigala iblis mungkin telah kacau atau bahkan runtuh. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu akhirnya tiba di kota Serigala Darah, kota metropolitan perdagangan terbesar dan paling makmur dari klan serigala setan. Memasuki kota Serigala Darah, Zhu Hengyu menemukan lebih banyak pedagang dari klan domba iblis. Namun, perlu disebutkan bahwa pedagang domba iblis ini memang ras domba iblis. Tetapi pada kenyataannya, mereka hampir tidak pernah bergegas kembali ke klan moyang. Sampai batas tertentu, mereka tidak lebih dari imigran dari Demon Ship di Blood Wolf City. Banyak suku domba iblis, bahkan tidak berbicara bahasa suku domba iblis. Dalam satu mulut, bahasa serigala dari klan serigala iblis diucapkan. Untungnya, meskipun sebagian besar biksu setan domba tidak bisa lagi berbicara setan domba, masih ada bagian dari biksu setan domba yang pandai setan domba. Untuk periode waktu berikutnya, Zhu Hengyu pergi ke kedai minuman yang dibuka oleh para biarawan domba iblis setiap pagi untuk minum. Karena hubungan dengan klan serigala iblis, para biksu dari klan domba iblis juga menjadi terbiasa dengan kebiasaan hidup dan ritme klan serigala iblis. Karena itu, seperti keluarga iblis serigala, mereka hanya bangun pada siang hari dan tidak tidur sampai tengah malam. Melalui mengobrol, Zhu Hengyu belajar lebih banyak informasi tentang klan serigala iblis. Suku serigala iblis adalah ras yang suka berperang dan berperang. Namun, serigala iblis tidak pandai mempertahankan kota. Karena itu, setelah penjarahan, klan serigala akan kembali ke pulau itu. Jalani hidup mereka dari mimpi mabuk dan kematian. Sampai uang di sakunya dihabiskan, dia akan menginjak garis depan lagi, pergi berperang, bertarung, dan menjarah. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika mereka merebut sebuah kota, mereka tidak bisa menyimpannya sama sekali. Setelah menjarah, mereka akan pergi. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, meskipun klan iblis telah hancur, klan serigala iblis tidak pernah bisa menghantam tanah. Pasukan klan iblis tidak berani menyerang wilayah laut klan iblis. Lagi pula, pertempuran di laut didominasi oleh busur dan anak panah. Dan prestise dari penembak klan serigala ajaib itu tidak meledak. Di laut yang luas, kapal perang klan serigala setan hanya tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Di bawah hujan panah yang luar biasa, kapal perang iblis sama sekali bukan lawan. Setelah mempelajari tentang kota Suelang selama beberapa hari, Zhu Hengyu akhirnya mengetahui tentang mewarisi bola ajaib. The Demon Wolf Clan, seperti Demon Ship Clan, juga memiliki ranah rahasia yang diwarisi milik Demon Wolf Clan. Yang disebut warisan bola ajaib juga ada di klan serigala ajaib. Mewarisi bola ajaib itu dibangun oleh nenek moyang sihir, dan itu adalah warisan berharga yang tersisa untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Semua setan bisa menikmatinya. Namun, yang diharapkan Zhu Hengyu adalah banyak dari mereka adalah warisan yang sangat berharga. Dalam keluarga serigala ajaib, tidak ada pasar sama sekali. Banyak dari mereka milik warisan sampah dari klan domba iblis, tetapi mereka sangat berharga bagi klan serigala setan. Ambil Zhu Hengyu's Heavenly Demon Guard misalnya. Kekuatan magis mereka cepat, dan dalam klan serigala ajaib adalah warisan tertinggi dari keterampilan sihir. Namun, dalam klan domba iblis, energi magis memiliki simpanan 3 atau 4.000. Setelah memahami dengan jelas, Zhu Hengyu akhirnya pergi ke firma bola sihir warisan terbesar di Blood Wolf City. Setelah menerima buku akun, Zhu Hengyu dengan hati-hati mendongak. Segera, Zhu Hengyu menemukan energi ajaib. Benar saja, seperti yang diketahui Zhu Hengyu. Setan dapat bergerak cepat, untuk setan serigala klan itu adalah keterampilan sihir. Kopral dari serigala iblis dengan kekuatan magis akan mendapatkan pelatihan terbaik dan menjadi salah satu dari 3 kavaleri serigala dari iblis serigala-serigala darah merah.
Ada 3 legiun utama di klan setan serigala. Ini adalah perjalanan serigala darah, perjalanan serigala sengit, dan perjalanan serigala darah merah. Di antara mereka, naik serigala darah merah adalah yang paling elit. Yang paling penting untuk menjadi pengendara serigala darah merah adalah memiliki kekuatan magis. Menurut legenda, kavaleri tempat serigala berdarah merah mengendarai kuda perang berdarah merah dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari dan 800 pada malam hari. Selain itu, perjalanan serigala darah merah, yang mahir dalam energi magis, dapat dikatakan datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak. Kemanapun Anda pergi, itu bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan. Perjalanan serigala darah merah jelas merupakan salah satu dari 3 kaisar serigala yang paling kuat dan salah satu dari legiun paling kuat. Perlu disebutkan bahwa itu berbeda dari ras lain. Ada 5 kaisar serigala dalam keluarga serigala iblis. Mereka adalah kaisar serigala yang sengit, kaisar serigala darah, dan 3 kaisar serigala darah merah. 5 serigala kaisar semuanya memiliki lebih dari 90 segmen tubuh perang kaisar iblis. Kekuatan mereka kuat dan tak terkalahkan. Sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu. Setelah 5 serigala besar kaisar pingsan di medan perang. Kemudian dia bangkit jauh-jauh melawan tren dan menyapu serangkaian dewa banteng, hantu dan ular dari klan serigala iblis. Hanya butuh lebih dari 3000 tahun untuk sepenuhnya mengendalikan keluarga serigala iblis sungguhan. Adapun kaisar serigala iblis asli, dan semua raja serigala iblis, semua meninggal secara tragis. Bahkan anak-anak dan cucu-cucu mereka dikirim ke garis depan, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Mulai sekarang, keluarga serigala iblis telah dianggap sebagai pergantian dinasti dan pemilik baru. Kelima serigala itu begitu sombong. Akar penyebabnya adalah 5 kaisar serigala ini. Meskipun 5 kaisar serigala bertindak secara terpisah, mereka bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. Naik serigala sengit, naik serigala darah, dan 3 wahana serigala darah merah bekerja bersama. Kemanapun Anda pergi, itu bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan. Mulai sekarang, 5 kaisar besar serigala berusaha sebaik-baiknya untuk mengendalikan kelompok etnis dan sangat mendorong kesuburan. Selain itu, bakat dipilih dengan kecepatan penuh, dan 5 serigala kavaleri yang kuat. Sekarang di bawah kerjasama dari 5 divisi kekaisaran besar, mereka telah sepenuhnya mengendalikan politik, ekonomi, perdagangan, dari suku serigala setan. 5 kaisar serigala besar seperti tangan besar. Seluruh klan serigala iblis tertangkap di telapak tangannya. Belum lagi, betapa arogan 5 kaisar serigala besar. Di sisi ini, Zhu Hengyu kecewa menemukan bahwa semua kekuatan magis terjual habis. Yang sebaliknya adalah, ada tumpukan besar keterampilan sihir warisan yang meningkatkan kekuatan dan pertahanan. Untuk klan serigala iblis, pertahanan adalah opsional. Setelah ditangkap oleh musuh, bagaimana jika ada warisan keterampilan sihir yang defensif? Untuk Demon Wolf Clan, kecepatan adalah segalanya. Apakah itu kecepatan gerak atau kecepatan pengambilan gambar, kualitas itu adalah yang paling penting. Selama mereka dapat memiliki kecepatan absolut, mereka selalu dapat menjaga jarak dari musuh. Dengan keunggulan jangkauan busur dan anak panah, mereka dapat mengandalkan taktik layang-layang untuk membunuh semua musuh. Dan sekali dilarikan oleh musuh. Jadi dalam pertempuran jarak dekat, mustahil bagi serigala iblis untuk memenangkan pertempuran. Mobilitas telah hilang, dan klan serigala setan mungkin lebih lemah daripada klan setan domba. Klan domba iblis memiliki sepasang tanduk dalam keadaan close-up, yang dapat meluncurkan tabrakan melawan musuh. Dan apa keluarga serigala ajaib? Apakah Anda menggigit serigala? Di bawah perang legiun, bagaimana dengan gigi tajam? Ini sama sekali tidak cocok untuk operasi grup. Menghadapi biksu dari klan domba iblis yang menagih puluhan ribu sebelumnya, klan serigala iblis tidak bisa menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, untuk klan serigala ajaib, kecepatan, laju api, frekuensi adalah kualitas yang paling dihargai. Kekuatan, pertahanan, dan kekuatan tubuh sihir bisa diabaikan. Segera, Zhu Hengyu menemukan mata energi sihir. Jelas, mata energi sihir ini juga semacam keterampilan sihir warisan yang sangat bermanfaat bagi klan serigala ajaib. Mata ajaib dapat membantu Beku melihat menembus kabut dan melihat lebih jauh. Ini juga sangat penting untuk penembak klan serigala ajaib. Terutama penembak jitu tradisional keluarga serigala ajaib perlu menggunakan bantuan mata ajaib untuk melihat melalui kabut. Lihat target di kejauhan. Hanya dengan cara ini mereka dapat memastikan bahwa panah mereka tidak terjawab, dan masing-masing panah menyentuh titik. Nama penembak jitu diciptakan dengan bantuan mata ajaib. Oleh karena itu, di klan serigala ajaib, mata energi sihir juga merupakan keterampilan sihir warisan yang paling berharga. Melihat ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Mulai sekarang, Zhu Hengyu tidak bisa tidak khawatir. Sihir itu bisa membunuh, tetapi pewarisan keterampilan sihir jarak jauh yang super. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga serigala iblis pasti tidak akan membiarkannya pergi. Segera, Zhu Hengyu menemukan keterampilan sihir warisan di mana sihir itu bisa membunuh.
Melihat sekeliling, Zhu Hengyu terkejut menemukan keterampilan sihir yang diwariskan yang bisa dibunuh oleh sihir itu bahkan lebih diabaikan daripada domba iblis. Awalnya, Zhu Hengyu masih khawatir. Khawatir sihir ini bisa membunuh, seperti sihir bisa cepat dan mata ajaib. Dinilai oleh klan Serigala Iblis dan membeli pendek. Tapi sekilas, kemampuan magis klan Serigala Iblis dapat membunuh, dan telah menimbun lebih dari 17.000 buah. Melihat daftar panjang angka, Zhu Hengyu tidak bisa mempercayai matanya. Tampak kosong pada penjaga toko. Zhu Hengyu berkata dengan ragu-ragu, iblis ini bisa membunuh, sepertinya menjadi penembakan jarak jauh, mengapa masih banyak yang tersisa? Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, penjaga toko tidak bisa menahan tawa. Di bawah mata Zhu Hengyu, penjaga toko menjelaskan dengan sabar. Memang, sihir bisa membunuh, memang penembakan jarak jauh. Bahkan pemotretan jarak jauh super. Namun, ini sama sekali tidak berguna untuk klan Serigala Iblis. Poin pertama, alasan mengapa keluarga Serigala Iblis ingin pergi ke medan perang sebenarnya adalah untuk menghasilkan uang, dan kemudian kembali menjadi cantik. Tetapi energi ajaib ini hanya dapat diluncurkan dengan menggunakan batu energi ajaib sebagai media. Dengan cara ini, setelah pertempuran, para biksu Serigala Iblis tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga kehilangan uang. Saya ingin bertanya, sihir ini bisa membunuh, apa gunanya? Poin kedua, kekuatan kemampuan magis untuk membunuh ini benar-benar terlalu lemah. Zhu Hengyu menghargai kemampuan iblis untuk membunuh, karena ia memiliki kekuatan Shen Luo dan dapat memberkati para penembak itu. Hal terpenting tentang Zhu Hengyu sebenarnya adalah jarak yang bisa dibunuh oleh sihir. Bagi Zhu Hengyu, hal yang paling berharga tentang kemampuan sihir adalah untuk membunuh jarak. Di jarak yang sangat jauh, dia bisa meletakkan kekuatan Shenro di tubuh musuh. Dengan pembunuhan mengerikan kekuatan Shenro, itu menyebabkan pukulan besar bagi musuh. Tapi bagaimana bisa para penembak klan setan serigala memberkati dengan kekuatan Shenro? Tidak ada berkah dari kekuatan Shenro. Benar-benar terlalu lemah untuk mengandalkan kekuatan sihir untuk membunuh. Saya takut bahkan menembakkan puluhan anak panah mungkin tidak membunuh musuh. Untuk waktu yang lama, musuh mungkin telah bergegas kepadanya dan membunuh mereka berkali-kali. Poin ketiga, alasan mengapa klan Serigala Iblis kuat didasarkan pada busur perang yang kuat dan panah yang tajam. Terutama panah berduri meledak mengenakan batu retak emas adalah jiwa dan inti dari penembak klan setan serigala. Dan kemampuan magis untuk membunuh ini sebenarnya adalah keterampilan magis. Anda tidak perlu busur perang, dan Anda tidak dapat menggunakan paku ledakan. Oleh karena itu, di mata suku Serigala Iblis, ini hanyalah sampah sampai tidak berguna. Semua dalam semua, kekuatan sihirnya rendah, ia menghabiskan banyak uang, dan kehilangan uang, ia tidak bisa menggunakan busur perang untuk meningkatkan kecepatan, juga tidak bisa menggunakan lonjakan ledakan. Karena itu, bagi para biksu dari suku Serigala Iblis, bahkan jika mereka menemukan uang untuk diberikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah belajar kemampuan ajaib untuk membunuh ini. Dengan akumulasi ratusan juta tahun, ada lebih dari 17.000 keping energi magis. Pada dasarnya, Demon Wolf Clan tidak bisa meninggalkan paku angin kencang. Karena itu, bagi klan Serigala Iblis, bukan hanya iblis yang bisa membunuh. Semua keterampilan sihir jarak jauh dan sihir, suku Serigala Iblis diabaikan. Ambil bola api ajaib sebagai contoh. Bahkan jika kekuatan bola api magis bahkan lebih besar, bisakah itu lebih tajam daripada lonjakan ledakan? Pernahkah Anda mendengar bahwa penembaknya berspesialisasi dalam semua penyihir? Setelah melihat jauh-jauh, mata Zhu Hengyu berangsur-angsur menyala. Dalam bola ajaib, keterampilan sihir dan sihir segel dibagi menjadi 4 departemen. Mereka adalah tanah, air, api, dan angin. Es memanah di sistem air. Bola api di pemadam kebakaran. Teknik menusuk tanah. Bila angin dari sistem angin. Sebanyak 4 garis utama mewarisi sihir. Untuk klan Serigala Ajaib, 4 garis utama warisan sihir sama sekali tidak berguna. Kisarannya tidak sejauh busur dan anak panah, dan kekuatannya tidak sebesar busur dan anak panah. Jika sudah maju sihir warisan lebih kuat, misalnya, nyala api sihir Zheng Xiaoyu, beberapa orang masih menghargainya. Serigala Iblis juga memiliki pasukan sihir mereka sendiri. Tapi untuk panah es dasar, bola api, duri tanah, dan bilah angin, tidak ada yang bisa melihatnya. Untuk iblis serigala, busur dan panah adalah segalanya. Alasan mengapa keluarga Serigala Ajaib tidak terkalahkan dan dunia bergantung pada berkuda dan menembak bukan pada sihir. Karena itu, untuk 4 sihir warisan utama, Serigala Iblis mencibir. Ada busur dan anak panah yang lebih kuat yang tersedia, mengapa menggunakan sihir? Karena itu, 4 tradisi sihir yang hebat telah menimbun sebanyak 17,8 juta koin. Selain sihir bisa membunuh, dan 4 sihir warisan utama, Zhu Hengyu juga menemukan banyak kekuatan sihir, baju besi sihir, dan muatan sihir. Keterampilan sihir yang diwariskan ini benar-benar tidak cocok untuk klan Serigala Ajaib. Klan Serigala Setan lebih tipis dan bahkan lebih tipis dari klan Domba Iblis.
Selain itu, kekuatan klan Serigala Iblis benar-benar tidak hebat, bahkan lebih buruk daripada klan Iblis Domba. Klan Serigala memakai baju kulit lembut. Karena itu, yang disebut Juli, Warframe, dan Charge sama sekali tidak berguna. Tuntutan magis ini, meskipun terdengar sengit, tampaknya memiliki efek mempercepat, yang sangat cocok untuk klan Serigala Ajaib. Tetapi kebenaran justru sebaliknya. Muatan sihir adalah teknik sihir yang diwarisi yang meningkatkan pertahanan, meningkatkan kekuatan, dan meningkatkan dampak. Tepatnya, muatan sihir adalah keterampilan sihir yang unik untuk kavaleri berat. Cocok untuk kavaleri berat digunakan untuk menembus formasi musuh. Selama serangan itu, kecepatan kavaleri tidak benar-benar meningkat tetapi menurun. Dengan mengorbankan kecepatan, menambah berat badan, meningkatkan pertahanan, dan meningkatkan dampak. Ini bertentangan dengan kecepatan yang ditempuh oleh klan Serigala Iblis. Setelah muatan ajaib dilakukan, kecepatan tidak hanya akan menjadi lebih cepat. Sebaliknya, itu akan berkurang. Oleh karena itu, muatan energi magis ini langsung ditinggalkan oleh klan Serigala Ajaib. Setelah diimplementasikan, kecepatan tidak meningkat tetapi menurun. Apa gunanya ini? Meskipun setelah serangan sihir, kekuatan dan pertahanan akan meningkat. Di sekitar tubuh, bahkan perisai ajaib akan mengembun untuk menahan kerusakan selama benturan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mengenakan baju besi ringan, tubuh ramping, dan kekuatan yang sangat kecil, bagaimana Serigala Iblis dapat menyerang dan melawan musuh? Bahkan jika tuduhan diluncurkan terhadap klan Domba Iblis, klan Serigala Iblis pasti akan kalah. Bisa dikatakan, kavaleri Serigala Iblis yang melancarkan serangan magis, mereka pasti lelah dan ingin mati. Di atas seluruh medan perang yang runtuh, tuduhan klan Serigala Iblis jelas yang paling lemah. Bahkan Domba Iblis lebih jera dan lebih merusak daripada tuduhan mereka. Kecuali suku Serigala ingin mati, jika tidak ia tidak akan pernah mempelajari tuduhan sihir ini. Setelah membaca manual beberapa kali, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Sniper energi sihir, bola api energi sihir, panah es energi sihir, stinger energi sihir, bila angin energi energi sihir, warframe energi sihir. Sebanyak 8 jenis keterampilan sihir warisan, Zhu Hengyu semuanya dikemas untuk akuisisi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.